Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Devita Situmorang, Miram 2019 020265. Saya dari kelas 5 SIC 5 ingin menjelaskan tentang fasi logik. Nah, apakah pengertian dari fasi logik? Fasi logik merupakan cara untuk mencari solusi atas permasalahan yang dianggap samar. Dalam solusinya, fasi logik menggunakan bahasa seperti rendah, sedang, tinggi, dan sebagainya. Ada 3 metode dalam fasi logik, yaitu fasi Mamdani, fasi Sugeno, dan fasi Tsukamoto. Adapun langkah-langkah dari fasi logik, yang pertama, fasifikasi. A. Menentukan variabel fasi. Nah, menentukan variabel fasi yaitu menentukan topik yang akan dibahas. Contohnya yaitu variabel anak, remaja, dewasa, dan tua pada topik usia. B. Menentukan himpunan fasi. Studi himpunan pada fasi merupakan nilai interval antara 0 dan 1 yang menyatakan derajat keanggotaan suatu unsur pada himpunan. Terdapat beberapa fungsi keanggotaan yang bisa digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan. Misalnya, 2 diantaranya adalah A segitiga. Di sini ada keterangannya. Apa aja isi dari keterangannya? Yang pertama itu X sama dengan nilai pada kasus. A sama dengan nilai terendah. B sama dengan nilai tengah. C sama dengan nilai paling tinggi. Cara mencari nilai B adalah C dikurang A sama dengan D. A dikurang D sama dengan B. Contoh nilai tertinggi atau C sama dengan 90. Nilai terendah A sama dengan 50. Nilai tengah atau B. 90 dikurang 50 sama dengan 40. 50 dikurang 40 sama dengan 10. Maka rentang nilainya adalah rendah sama dengan 0 dikurang 50, sedang sama dengan 10 dikurang 90, tinggi sama dengan 90 tambah tak terhingga. Nah, kita lanjut. B. Trapesium. Contoh, misalnya berikut rentang usia remaja. Remaja awal sama dengan 12 kurang 16. Remaja akhir sama dengan 17 dikurang 25. Nah, di situ sudah ada penjelasannya dari mana nilai remaja awal dan remaja akhir. Kita lanjut langkah-langkah fasi yang kedua, yaitu inferensi. Inferensi itu berhubungan dengan rule based. Sedangkan fasifikasi tadi itu mencari variabel input, output, beserta domainnya. Kita lanjut dengan langkah-langkah fasi yang ketiga, yaitu defasifikasi. Defasifikasi atau rata-rata berbobot itu perhitungan rule based di mana mencari nilai output berupa nilai Cripps atau Z. Nah, dalam studi kasus ini kita akan menyelesaikan suatu permasalahan dengan fasi Tsukamoto. Fasi Tsukamoto memiliki aturan berbentuk if then dan menggunakan operasi and, di mana akan dipilih nilai yang lebih minimum atau min dari 2 variabel yang ada. Kita masuk pada rumus fasi Tsukamoto. Apakah rumus dari fasi Tsukamoto? Yaitu Z sama dengan A predikat 1 dikali Z1 ditambah A predikat 2 dikali Z2 ditambah A predikat 3 dikali Z3 dan seterusnya. Dibagi A predikat 1 ditambah A predikat 2 ditambah A predikat 3 dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis fungsi keanggotaan fasi Tsukamoto dalam menentukan status kesehatan tubuh seseorang. Yang pertama, kita akan membahas tentang fasifikasi. A. Menentukan variabel fasi. Pada studi kasus ini, digunakan 2 variabel untuk menyatakan
status kesehatan tubuh seseorang, yaitu usia dan suhu tubuh. Variabel usia terbagi ke dalam 4 himpunan fasi, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Sedangkan variabel suhu tubuh terbagi ke dalam 3 himpunan fasi, yaitu dingin, normal, dan panas. Data keluaran dari penelitian ini yaitu status kesehatan, merupakan pernyataan bahwa seseorang dinyatakan kurang sehat, sehat, atau tidak sehat. Berikut adalah beberapa tabel ketentuan pada masalah yang diamati. Nah, kita akan membahas satu persatu isi dari tabel berikut. Yang pertama, tabel kategori usia manusia. Kategori usia: balita 0 sampai 5, kanak-kanak 5 sampai 11, remaja awal 12 sampai 16, remaja akhir 17 sampai 25, dewasa awal 26 sampai 35, dewasa akhir 36 sampai 45, lansia awal 46 sampai 55, lansia akhir 56 sampai 65, manula 65 ke atas. Tabel kedua, suhu tubuh normal berdasarkan usia. Usia 0 sampai 3 bulan, temperatur atau derajat Celciusnya 37,4. 3 sampai 6 bulan 37,5 derajat Celcius. 6 bulan sampai 1 tahun 37,6 derajat Celcius. 1 sampai 3 tahun 37,2 derajat Celcius. 3 sampai 5 tahun 37 derajat Celcius. 5 sampai 9 tahun 36,8 derajat Celcius. 9 sampai 13 tahun 36,7 derajat Celcius. Lebih dari 13 tahun 36,6 sampai 37,3 derajat Celcius. Tabel 3, hubungan antara usia dan suhu tubuh. Himpunan anak-anak, usia X lebih kecil sama dengan 11 tahun. Suhu tubuh normal 37,0. Remaja 12 sampai 25 tahun. Suhu tubuh normal 36,7. Dewasa 26 sampai 45 tahun. Suhu tubuh normal 36,4. Tua X lebih besar sama dengan 46 tahun. Suhu tubuh normal 36,2. Tabel 4, status kesehatan. Himpunan sehat, status kesehatan Z lebih besar sama dengan 0,6. Kurang sehat 0,3 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0,5. Tidak sehat Z lebih kecil sama dengan 0,2. Kita masuk bagian B, menentukan himpunan fasi atau fungsi keanggotaan berbentuk jajar genjang. 1. Usia. Nah, di sini ada keterangannya. A adalah anak-anak, R adalah remaja, DW adalah dewasa, T adalah tua. Fungsi keanggotaannya akan saya bahas. Jika A sama dengan himpunan 0, X lebih besar sama dengan 15. Himpunan 15 dikurang X dibagi 15 dikurang 10. 10 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 15. Himpunan 1, X lebih kecil sama dengan 10. Jika R sama dengan himpunan 0, X lebih kecil sama dengan 10, X lebih besar sama dengan 30. Himpunan X kurang 10 dibagi 15 dikurang 10, 10 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 15. Himpunan 30 dikurang X dibagi 30 dikurang 25, 25 lebih kecil sama dengan
X lebih kecil sama dengan 30. Himpunan 1, 15 lebih kecil sama dengan X 5 lebih kecil sama dengan 25. Jika DW sama dengan himpunan 0, X lebih kecil sama dengan 25, titik koma. X lebih besar sama dengan 45. Himpunan X dikurang 25 dibagi 30 dikurang 25. 25 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 30. 45 dikurang X dibagi 45 dikurang 40. 40 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 45. Himpunan 1, 30 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 40. 2. Suhu tubuh. Di sini ada keterangannya. Dn adalah dingin, N adalah normal, P adalah panas. Nah, saya akan membahas satu persatu tentang fungsi keanggotaan. Jika Dn sama dengan himpunan 0, Y lebih besar sama dengan 35, himpunan 35 dikurang Y dibagi 35 dikurang 33. 33 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 35. Himpunan 1, Y lebih kecil sama dengan 33. Jika N himpunan 0, Y lebih kecil sama dengan 33, titik koma, Y lebih besar sama dengan 39. Himpunan Y dikurang 33 dibagi 35 dikurang 33. 33 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 35. Himpunan 39 dikurang Y dibagi 39 dikurang 37. 37 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 39. Himpunan 1, 35 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 37. Jika P himpunan 0, Y lebih kecil sama dengan 37, himpunan Y dikurang 37 dibagi 39 dikurang 37. 37 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 39. Himpunan 1, Y lebih besar sama dengan 39. 3. Status kesehatan. Nah, di sini dia juga tertera keterangannya. Biar saya bacakan apa itu singkatan dari keterangan. TS adalah tidak sehat, KS adalah kurang sehat, S adalah sehat. Nah, di sini dia juga mempunyai fungsi keanggotaan. Mungkin cara menjelaskannya sama dengan nomor 1 sama nomor 2 yang sudah saya jelaskan. Inferensi. Berikut adalah beberapa knowledge base yang diberikan untuk studi kasus ini sebagai berikut. R1, jika usia anak-anak dan suhu tubuh dingin, maka status kesehatan kurang sehat. R2, jika usia anak-anak dan suhu tubuh normal, maka status kesehatan sehat. R3, jika usia anak-anak dan suhu tubuh panas, maka status kesehatan tidak sehat. R4, jika usia remaja dan suhu tubuh dingin, maka status kesehatan kurang sehat. R5, jika usia remaja dan suhu tubuh normal, maka status kesehatan sehat. R6, jika usia remaja dan suhu tubuh panas, maka status kesehatan tidak sehat. R7, jika usia dewasa dan suhu tubuh dingin, maka status kesehatan kurang sehat. R8, jika usia dewasa dan suhu tubuh normal, maka status kesehatan sehat. R9, jika usia dewasa dan suhu tubuh panas, maka status kesehatan tidak sehat. R10, jika tua dan suhu tubuh dingin, maka status kesehatan kurang sehat. R11, jika tua dan suhu tubuh normal, maka status kesehatan sehat. R12, jika usia tua dan suhu tubuh panas,
maka status kesehatan tidak sehat. Nah, di sini dia ada soalnya sudah dijawab dan kalian bisa membahas soal ini karena soalnya sudah dijawab. 3. Defasifikasi. Proses defasifikasi dari masalah yang dipaparkan sebelumnya adalah dengan menentukan nilai Z. Berikut ini perhitungan nilai Z. Nah, di sini dia ada rumus. Kita akan bacakan rumus dari Z. Z sama dengan A predikat 1 dikali Z1 ditambah A predikat 2 dikali Z2 ditambah A predikat 3 dikali Z3 dan seterusnya sampai A predikat 12 dikali Z12 dibagi A predikat 1 ditambah A predikat 2 ditambah A predikat 3 sampai seterusnya dan ditambah A predikat 12 sama dengan 0 ditambah 0,336 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0,216 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 dan ditambah 0 dibagi 0 ditambah 0,6 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0,4 ditambah 0 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 sama dengan 0,552 dibagi 1 sama dengan 0,552. Nah, itulah hasil dan kesimpulan. Oke, kita masuk lagi. Dari hasil defasifikasi diperoleh nilai Z sama dengan 0,552. Ini membuktikan bahwa cinta masuk ke dalam kategori kurang sehat berdasarkan tabel kesehatan. Oke, nah ini dia tabel keempat tentang status kesehatan. Himpunan sehat, status kesehatan Z lebih besar sama dengan 0,6, kurang sehat 0,3, lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0,5, tidak sehat Z lebih kecil sama dengan 0,2. Nah, di bawahnya setelah saya jelaskan tentang tabel, ada tugas, mungkin teman-teman bisa mengerjakan soal yang ada di dalam materi. Baiklah teman-teman, sekian hasil penjelasan dari saya tentang fasilogik. Jika ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan dan semoga penjelasan yang ada di materi ini bisa kita terapkan di pelajaran kita. Semoga kita semua dapat memahami isi dari materi yang sudah saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat buat semuanya.